Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok satu. Kami akan membahas algoritma sorting. Apa sih algoritma sorting? Jadi algoritma sorting itu adalah prosedur atau metode dalam pemrograman untuk mengatur elemen-elemen dalam suatu daftar seperti array, list, atau struktur data lainnya berdasarkan urutan tertentu. Seperti menaik yaitu ascending ataupun menurun yaitu descending. Oke, untuk slide selanjutnya, kami dari kelompok satu terdiri dari 10 orang, yaitu dengan saya Ade, dan ada rekan-rekan saya, Mas Andika, Mas Maulana Fadil, Mas Arya Haidar, Mas Ahmad Reza Falevi, Mbak Fatur Rahmi, Mbak Hana, Mbak Olivia, Mbak Nabila Zahro, dan Mas Ihsan Maulana. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kenapa memilih? Ini dikarenakan ada tiga hal yang mau saya bahas. Ini ada pengurutan gelembung bubble short. Alasannya pengurutan gelembung bubble short ini adalah salah satu algoritma pengurutan yang sederhana. Cara kerjanya mirip dengan mengapungkan gelembung besar ke atas. Contohnya seperti itu. Yang kedua ada pengurutan seleksi atau selection short. Pengurutan selection short ini adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan memilih elemen kecil atau terbesar dari daftar dan menempatkannya di posisi yang benar. Yang ketiga ada pengurutan sisip atau insert sort. Ini bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke dalam posisi yang sesuai di bagian array yang sudah terurut. Proses ini mirip dengan bagaimana seorang mengatur kartu dalam permainan kartu, di mana setiap elemen dibandingkan dengan elemen sebelumnya dan disisipkan pada posisi yang benar. Oke, next. Nah, ini ada 3 program yang kita pilih, yaitu ada bubble sort, dan juga ada selection sort, dan yang terakhir ada insert sort. Yang pertama adalah pengurutan gelembung atau bubble sort. Pengurutan gelembung bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang sederhana. Cara kerjanya mirip dengan mengampungkan gelembung besar ke atas. Nah, analoginya, kita bayangkan sedang meniup gelembung dalam air. Gelembung besar akan selalu naik ke atas karena lebih ringan. Sementara gelembung kecil tertinggal di bawah. Dalam bubble sort, elemen yang lebih besar akan mengapung dan akan mengapung di paling atas. Yang kedua, pengurutan seleksi atau selection sort. Pengurutan seleksi selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan memilih elemen terkecil atau terbesar dari daftar dan menempatkannya di posisi yang benar. Nah, analoginya, bayangkan kita sedang memilih pakaian untuk disusun di lemari berdasarkan warna terang ke gelap. Kita akan memeriksa pakaian terlebih dahulu. Jadi kita periksa pakaian yang terlebih dahulu semuanya, kita urutkan dari yang paling terang hingga yang tergelap. Lalu yang ketiga, pengurutan sisip atau insert sort. Pengurutan sisip, insertion sort, adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja seperti cara orang menyusun kartu. Setiap kartu dimasukkan ke posisi yang tepat dengan di antara kartu-kartu yang sudah terurut. Jadi analoginya seperti ada contoh, misalkan ada 3 kartu, yaitu angka 1, 3, dan juga 5. Ketika nanti ada kartu baru yang masuk, yaitu angka 2 atau kartu yang tuliskan 2, dia harus ditempatkan setelah 1. Jadi diurutkan sesuai dengan urutannya. Jadi tidak bisa ditaruh di setelah 3 ataupun setelah 4. Nah, jika nanti ada datang lagi kartu yang keempat atau nomor yang keempat, diletakkan di setelah 3. Begitu. Next. Oke, di sini ada pengurutan gelembung atau bisa disebut bubble sort. Di sini ada ada keuntungan, kekurangan, dan kapan harus menggunakan bubble sort. Yang pertama kita jelasin dulu tentang keuntungan. Yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, pengurutan in place. Yang ketiga, efisien untuk data kecil atau hampir terurut. Ini kita ada yang kekurangan, saya jelaskan. Yang pertama, tidak efisien untuk dataset besar. Yang kedua, terlalu banyak pertukaran. Yang ketiga, tidak digunakan dalam aplikasi nyata.
Lanjut, kapan harus menggunakan bubble sort? Untuk pembelajaran dasar algoritma sorting. Yang kedua, ketika data set kecil. Yang ketiga, jika data hampir terurut. Next. Selanjutnya ada pengurutan seleksi, yaitu selection sort. Jadi, selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari daftar yang belum terurut, lalu menempatkannya di posisi yang benar. Proses ini diulang terus-menerus hingga seluruh daftar terurut. Cara kerja selection sort itu pertama, temukan elemen terkecil, kedua tukar posisi, dan ketiga ulangi terus. Lalu di sini ada keuntungan. Yang pertama itu mudah dipahami dan diimplementasikan, yang kedua jumlah pertukaran minimal, dan yang ketiga pengurutan in place. Lalu ada kekurangan, yang pertama tidak efisien untuk data set besar, yang kedua ada perbandingan tetap banyak, dan yang ketiga tidak ada adaptif. Lalu yang terakhir ada kapan harus menggunakan selection sort. Ada pertama untuk data set kecil, kedua jika efisiensi pertukaran lebih penting dibandingkan perbandingan, dan yang terakhir ada dalam pembelajaran dasar algoritma sorting. Next. Lanjut ke insert sort ya, yang dimana itu pengurutan sisipannya, dimana insert sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang sederhana dan intuitif. Algoritma ini bekerja dengan cara membangun urutan yang terurut secara bertahap, dengan cara mengambil elemen satu persatu dari daftar yang tidak terurut dan menyisipkannya ke dalam posisi yang tepat di daftar yang sudah terurut. Dan adapun kekurangan dan keuntungannya. Keuntungannya adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Dan yang kedua itu stabil, yang ketiga proses pengurutan adaptif. Terus untuk kekurangannya tidak efisien untuk dataset besar dan banyak pergeseran elemen. Kapan sih kita itu harus menggunakan insert sort itu? Nah, kita itu menggunakannya itu ketika untuk dataset kecil, data hampir turut, dan sebagai bagian dari algoritma lain. Next. Oke, di sini ada pengurutan gelembung bubble sort. Next. Di sini ada contohnya ya, bisa dilihat baik-baik. Lanjut next. Nah, di sini hasil outputnya. Di mana di situ kalian bisa masukkan NIM kalian sama nama kalian. Nanti di situ akan ada prosesnya yang terjadi ya. Next. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu ada input data. Di situ ada NIM dan nama dimasukkan oleh pengguna menggunakan fungsi getLine. Yang kedua itu ada NIM berupa string angka, sedangkan nama berupa string huruf. Terus lanjut ada keduanya itu ada fungsi bubble sort descending, ada 5 fungsinya itu. Yang pertama, mengurutkan karakter dalam string secara menurun menggunakan algoritma bubble sort. Prosesnya itu ada iterasi membandingkan pasangan karakter yang bersebelahan. Jika karakter sebelumnya lebih kecil dari karakter berikutnya, tukar posisi mereka. Yang terakhir itu proses diulang hingga semua karakter terurut menurun. Yang ketiga, menampilkan hasil. Di situ ada NIM yang ditampilkan setelah diurutkan secara menurun, nama yang telah ditampilkan setelah diurutkan secara naik. Yang terakhir itu ada penjelasan prosesnya. Di situ ada NIM karakternya, contohnya ada angka 2, 3, 1, 0, 1, 1, 4, 0, 1, 3, 7, 4 diurutkan menjadi 7, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, secara menurun. Yang terakhir itu ada nama karakternya, itu ada bernadia ya, diurutkan menjadi B, A, A, D, E, N, R, Y secara naik berdasarkan urutan ASCII. Oke, next.
Oke, selanjutnya pengurutan sisip atau insert sort. Next. Oke, di sini kita bisa lihat, di sini ada source code-nya. Contohnya, di sini ada prosedur untuk mengurutkan dengan algoritma insertion sort dengan urutan descending. Di sini, di prosedur ini, dia ada dua looping. Yang satu menggunakan for, yang satu menggunakan while. Dan di sini dia boleh lanjut. Nah, contoh outputnya seperti ini. Jadi dimasukkan bilangannya berapa, jumlahnya, terus dimasukkan angkanya, dan nanti bisa langsung diurutkan menggunakan algoritma insertion sort. Boleh next lagi. Nah, oke, penjelasan code-nya, deklarasi dan input. Di sini ada program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan. Terus pengguna memasukkan elemen satu persatu, seperti di fungsi mainnya ini ya, kayak masukkan bilangan. Lalu fungsi insertion sort. Fungsi ini menggunakan algoritma insertion sort untuk mengurutkan array dalam urutan menurun atau descending. Prosesnya mulai dari elemen kedua, ambil elemen tersebut sebagai key, bandingkan key-nya dengan elemen-elemen di sebelahnya gitu. Geser elemen yang lebih kecil ke kanan untuk memberi ruang bagi key. Sisipkan key ke posisi yang sesuai, lalu munculkan hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada pengurutan seleksi atau selection sort. Next. Oke, pertama ada source code, di mana yang pertama itu line 1 sampai 2 ada header file. Yang ke line 4 itu adalah deklarasi fungsi. Dan line dari 6 sampai 34 itu adalah fungsi main. Fungsi main ini menyimpan variabel n sebagai bilangan yang akan diurutkan. Terus ada array, menyimpan bilangan yang diinput pengguna. Terus menggunakan loop for, meminta pengguna untuk memasukkan n bilangan satu persatu dan menyimpannya ke array. Terus ada outputnya. Dari outputnya sini, bisa next dulu, adek. Next. Nah, penjelasannya yang pertama deklarasi dan input. Program meminta pengguna memasukkan jumlah array n seperti yang saya bilang tadi. Terus yang kedua ada fungsi insertion sort descending. Fungsi ini mengurutkan array dalam urutan menurun descending menggunakan algoritma selection sort. Terus yang terakhir ada yang ketiga, menampilkan hasil sebelum diurutkan. Program mencetak elemen array awal selama proses pengurutan. Array dicetak setelah setiap pertukaran. Setiap pertukaran itu terjadi di void selection sort descending ini. Dia ada di line 46 sampai 52. Oke, next. Selanjutnya itu ada kesimpulan, algoritma sorting ini sangat berguna dalam penyortiran data, terutama untuk mengorganisir informasi dalam urutan yang diinginkan, seperti angka, huruf, atau data lainnya. Contoh implementasi dalam dunia kerja, jika ada penyortiran data dalam database, pencarian efisiensi, pengolahan data di aplikasi, pengurutan hasil. Di dunia kerja, kemampuan untuk memilih algoritma sorting yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengolahan data. Sekian, cukup dari kelompok kami.